Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Pitaloka dengan NIM 2004-2294, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, untuk hari ini saya akan mempresentasikan tentang birokrasi dan governansi publik. Pertemuan 14. Yang pertama itu tentang materi konsep reformasi birokrasi di Indonesia. Pengertian dari konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti akan mudah dikendalikan. Selanjutnya, menurut Rauke tahun 1978, birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya. Tuntutan birokrasi reformasi. Yang pertama itu struktur organisasi kepemimpinan yang desentralisasi. Yang kedua, manajemen pemerintahan hasil berorientasi pada tujuan dan hasil. Untuk yang ketiga, persaingan dan perlombaan. Dan yang terakhir, manajemen personalia yang modern. Lanjut ke strategi reformasi birokrasi. Yang pertama itu ada strategi inti atau center strategi. Yang kedua, strategi konsekuensi atau konsekuensi strategi. Yang ketiga, strategi pelanggan atau consumer strategi. Yang keempat, strategi terkendali atau kontrol strategi. Dan yang terakhir, strategi budaya atau cultural strategi. Birokrasi lebih menonjolkan perannya atau fungsinya sebagai regulatif ketimbang perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Besarnya peran birokrasi dalam aspek kehidupan masyarakat berakibat pada jauhnya birokrasi dari upaya kontrol masyarakat, sehingga patologi birokrasi seperti KKN menjadi sulit terdeteksi dan marak terjadi. Reformasi birokrasi dipacu karena ketidakmampuan birokrasi menyelenggarakan pelayanan publik yang efisien, serta adanya keinginan masyarakat agar birokrasi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Birokrasi di Indonesia lebih menonjolkan fungsinya sebagai regulatif daripada memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berakibat birokrasi sulit menerima kontrol masyarakat, sehingga patologi birokrasi seperti KKN menjadi sulit terdeteksi dan marak terjadi. Lanjut ke materi yang kedua, implementasi reformasi birokrasi pada pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara tepat, cepat, profesional, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Implementasi kebutuhan reformasi yang dimaksudkan adalah suatu perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya, aparatur ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur pengawasan dan pelayanan publik yang dilakukan secara sadar dan memposisikan diri birokrasi kembali dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis. Upaya mengubah birokrasi ada 8. Yang pertama itu
manajemen perubahan, yang kedua regulasi kebijakan, yang ketiga penataan organisasi, yang keempat penataan tata laksana, yang kelima sistem manajemen SDM, yang keenam penguatan akuntabilitas, yang ketujuh pengawasan, dan yang terakhir pelayanan publik. Baiklah, cukup sekian presentasi saya untuk hari ini. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.